Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Khusus yang sehat silakan jawab salam ustadznya. Kalau yang sakit, yang bisu, yang tuli, yang gagap, gak usah maksain jawab salam ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, benar sehat sekarang ya, terdengar suaranya. Tidak ada yang tuli, tidak ada yang bisu, tidak ada yang gagap. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kepadanya. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Semoga hidup kita dipenuhi dengan ridha Allah, rahmat dan keberkahan darinya. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak kita akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga pada majlis kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hikmah, dan semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula hidayah yang Allah berikan kepada kita, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan, bertambah pula semangat hidup dan semangat juang kita dalam kehidupan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 67. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan melihat kaitan antara ayat 67 ini dengan ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya. Silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya sehingga kita bisa baca bersama-sama dengan melihat mushaf Al-Qur'an. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wa idz, dan ingatlah, qala telah berkata Nabi Musa telah berkata liqaumihi kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, antazbahu, agar kalian menyembelih baqaratan, sapi. Qalu, mereka menjawab, atattakhizuna, apakah engkau telah menjadikan kami huzwan, sebagai olok-olokan, sebagai ejekan. Nabi Musa, hei Musa, kamu ngenyek ya. Nah, kalau bahasa kita ya. Qala, Nabi Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, aku menjadi minal jahilin, di antara orang-orang yang bodoh. Ya, kalau dibahasa bebaskan dengan bahasa kita, Nabi Musa bilang begini, hei Bani Israel, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi.
Kata Bani Israel, ente ngejek yang ngenyek saya ya. Kata Nabi Musa, enggak, saya berlindung kepada Allah, saya ini bukan orang bodoh. Nah, gitu ya. Ini ayat ini ya, jika kita perhatikan dengan ayat-ayat sebelumnya, seakan-akan ayat ini tidak ada kaitannya. Ya. Tapi ketika kita kaji secara mendalam, justru di sini ya puncak dari cerita kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Ya. Di sini di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan langsung di depan mata Bani Israel. Ya. Kita baca tafsirnya halaman 66. Al-Munasabah. Kaitan, hubungan, kesesuaian antara surat Al-Baqarah ayat 67 dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dzakara ta'ala ba'dha qaba'ihal yahud wa jara'imihim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'dha qaba'ihal yahud, di antara keburukan-keburukan Yahudi, wa jara'imihim, dan dosa-dosa orang-orang Yahudi. Jadi karakter buruknya orang Yahudi, dosa-dosa orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mana? Di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Kan wa'idz banyak tuh. Ya. Apa itu? Karakter Yahudi itu seperti apa? Dosa-dosa orang Yahudi itu seperti apa? Di antaranya min naqdil mawathiqi, ya, bohong mulu, tidak menepati janji, ya, giliran belangsak, giliran sengsara datang kepada Nabi Musa, kemudian mereka berjanji untuk taat, ya, setelah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan mereka, malah mereka kembali lagi kepada kekafiran, ya. Wa'tidaihim fis sabti, wa'tidaihim, dan berlebih-lebihan mereka fis sabti, di hari Sabtu. Kan sudah jelas hari Sabtu itu hari ibadahnya Yahudi, hari Sabat. Malah mereka mencari ikan. Nah, ini dulu ya, mencari ikan. Wa tamarrudihim 'ala Allah 'azza wa jalla fi tatbiqi syari'atihi al-munazzalati, dan penolakan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla fi tatbiqi syari'atihi, untuk melaksanakan syariat-syariat yang telah diturunkan. Ini kekeh enggak mau, ya. Bani Israel enggak mau melaksanakan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya, sama sebenarnya syariat itu untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti Rasul. Ya, sama. Yang berbeda itu hanya kaifiyatnya, tata caranya. Ya. Aqabahu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu tuh karakter-karakter orang Yahudi, ini karakter-karakter ini kita bisa lihat juga ya sampai hari ini. Bagaimana di Palestina? Kalau sedang terdesak, minta damai, ya. Kalau mereka kuat, perang lagi. Ini memang orang Yahudi kayak begitu. Nah, ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, karakter Yahudi bukan hanya sebatas membongkar keburukan Yahudi, akan tetapi menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita mengaku umat Islam tapi karakternya seperti Yahudi. Apa di antara karakter-karakter paling buruk?
karakter paling buruk yaitu tidak mau melaksanakan syariat Islam. Kemarin kita sudah sebutkan, saya sudah tegaskan bahkan di mana-mana dalam kajian saya. Menegakkan syariat Islam di Indonesia itu merupakan kewajiban agama, ya, dan kewajiban bernegara. Kita sebagai umat Islam harus melaksanakan syariat Islam. Ya, bernegara ini adalah amanah undang-undang. Ya, ini adalah amanah Pancasila. Ya. Dan dari awal Soekarno sudah menyepakati bahwa Pancasila yang ada itu ruhnya adalah Piagam Jakarta. Ya, maka Ustadz berharap di antara kalian, terutama laki-laki, harus ada yang paham, ya, hukum, dan harus ada yang paham tata negara. Untuk apa? Untuk menyadarkan bangsa kita bahwa jika kita tidak mau melaksanakan syariat Islam, baik secara kultural ataupun struktural, sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semuanya di ayat-ayat sebelumnya, aqabahu bi dzikri nau'in akhara min masawiihim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bentuk lain min masawiihim, dari keburukan-keburukan mereka. Ala wa huwa mukhalafatuhum lil anbiya. Apa itu? Ala, tidak ada yang lain. Wa huwa mukhalafatuhum lil anbiya, yaitu mereka selalu mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Berbeda, membelakangi, ngelawan, menentang para nabi, wa takdzibihim lahu, dan membohongkan apa yang diperintahkan oleh para nabi. Kalau yang pertama itu menolak syariat Allah, kalau yang kedua selalu berbeda dengan para nabinya, enggak mau taat kepada para nabi. Oh, ini sifat buruk sekali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah jika kita memiliki karakter seperti itu. Maka dalam Islam, sebagai bukti cinta kepada Allah, itu harus cinta kepada Nabi SAW. Dan bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka kata Nabi SAW, ya, fattabi'uni, ikutlah aku. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengikuti contoh ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa adamu musara'atihim, dan tidak adanya musara'ah. Musara'ah itu bercepat-cepat. Ya. Jadi ketika nabinya memerintahkan A, nanya dulu, mempermasalahkan dulu, oh ya muter. Ini nanti kita akan dapatkan. Tidak semua pertanyaan itu menunjukkan orang itu pintar. Ya. Dan tidak semua pertanyaan itu bagus. Hal yang sudah jelas tinggal laksanakan saja. Jangan justru malah bertanya semakin mempersulit. Ya. Jadi jangan sampai pertanyaan ditanyakan itu untuk mempersulit dan membingungkan. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Nah, ini contohnya nanti di Bani Israil ini. Ya. Allati yuhiha Allahu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sesuatu melalui nabinya, melalui rasulnya untuk dilakukan, tidak mau dilakukan. Ya. Padahal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kalau wahyu itu pasti benar.
Kenapa? Karena wahyu itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Beda dengan ucapan manusia biasa. Ya. Summa kathratul lijaj wal inadir rusuli salawatullahi alaihim. Nah, ini nih. Dan banyak sekali penentangan-penentangan ya. Dan sok tahu mereka ya. Bahkan permusuhan memusuhi para rasul salawatullahi alaihim. Wa jafa'uhum fi mukhatabati nabiyihim al-karim. Wa jafa itu apa? Kering. Maksud kering di sini yang saya pahami adalah enggak ada adabnya sama sekali. Ya, enggak ada adabnya sama sekali. Coba kita perhatikan nanti ya. Bagaimana interaksi mereka dengan Nabi Musa. Manggilnya tuh Musa gitu. Padahal beliau kan Nabi. Beliau Rasul. Ya, tapi manggilnya Musa. Mungkin kalau di kita Musa. Ya, ini enggak adab sekali. Terus nyebut Tuhan itu, nyebut Allah itu Rabbuka, bukan Rabbuna, Tuhanmu. Terus kalau disebut Tuhanmu, terus Tuhan ente siapa? Ya, ini di antara adab yang harus kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, ila akhiri ma hunalika min qaba'ihim wa musawihin. Dan ayat-ayat selanjutnya menunjukkan qaba'ih, keburukan-keburukan, wa masawi'i, dan juga kejelekan-kejelekan, keburukan dan kejelekan-kejelekan. Ini sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa? Kok ujuk-ujuk menyembelih sapi? Ya. Dan ini kita akan mendapatkan peradaban sampai hari ini. Ada sebuah bangsa, ada sebuah agama yang mendewakan dan menganggap suci sapi. Ya. Dan ini yang kita sedihkan. Kenapa? Kaum muslimin di daerah itu dibantai habis-habisan sampai hari ini. Masjid yang sudah berdiri ratusan tahun dihancurkan. Ketika ditanya, "Kenapa Anda membenci muslim?" Ya, kata mereka, karena umat Islam itu tidak berperi kehewanan. Masa Tuhan kami disembelih? Ya? Karena orang Islam tidak toleran kepada Tuhan kami, maka kami pun bantai umat Islam. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, di antara negara-negara yang paling banyak mengekspor daging sapi, itu negara tersebut. Ya? Coba kalian cari negara yang saya maksudkan itu negara mana. Ya. Giliran kepada umat Islam ketika Idul Adha setahun sekali. Dan itu juga dengan cara yang sangat luar biasa. Ya. Merobohkannya harus sesuai dengan syar'i. Cara menyembelihnya harus sesuai dengan syar'i. Ya. Goloknya yang dipersiapkan, pedangnya, pisaunya yang dipersiapkan itu harus tajam betul. Sehingga ketika menyembelih bismillah, ya Allahu Akbar, sekali tarik, sekali dorong, langsung putus. Ya. Orang kafir kasihan sekali menyembelih sapinya. Ada yang ditembak, bahkan ada yang dipukul, pakai palu, ada ditembak pakai listrik. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah sapi hidup langsung dimasukkan ke mesin, ya, keluar langsung jadi kornet. Itu bangkai. Ya. Beda penyembelihan umat Islam dengan penyembelihan orang-orang kafir. Dan ini adalah syariat. Ya. Maka Ustaz sering menyampaikan, hei santri-santri ikhwan yang SMA, hei para ustaz, jangan belagu. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, begitu saja, nggak punya ilmunya. Ya, harus berguru, harus berilmu. Saya punya sanadnya langsung ke guru saya tentang menyembelih dan goloknya langsung. Ya, jadi dua kalau dalam penyembelihan, ilmu menyembelih dan juga alatnya harus jelas. Ya, jadi jangan sampai nyembelih sapi ketika kurban
Seperti orang yang sedang menggergaji pohon. Ini bahaya, ini menzolimi. Nah, ini berawalnya dari sini nih. Ya. Lihat bagaimana keterpengaruhan agama-agama lain dengan paham Yahudi. Nah, ini nanti ya mulai ayat 67 ya, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Nah, nanti erat kaitannya di ayat ke-73 sebenarnya. Jadi ini ceritanya tuh sangat apik itunya. Sangat dahsyat, dan ini diantara kemukjizatan Al-Quran ketika menyampaikan ayat-ayat. Jadi bikin penasaran gitu. Loh, kok tiba-tiba disuruh nyembelih sapi? Kok ayatnya tiba-tiba begitu? Ini ada apa sih? Nah, ini bisa juga dibaca dalam tafsir Sofatul Tafasir. Tentang apa ini? Oh, ternyata pesan yang paling inti yang hendak disampaikan dalam rangkaian ayat-ayat ini adalah mu'jizatu ihya'il mayyit wa qissatul baqarah. Ya. Mu'jizat menghidupkan yang mati. Ya. Nabi Musa di antara mu'jizatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Nabi Musa menghidupkan yang mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat itu kepada Nabi Isa. Orang banyak mengira yang diberikan mukjizat menghidupkan yang mati itu hanya Nabi Isa. Ya, padahal Nabi Musa juga begitu. Dan kalau kita lihat di atasnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang mati. Ya, cuma eksperimennya kalau Nabi Ibrahim kepada burung 4 dicincang. Ya, setelah itu dicampur aduk tuh. Setelah dicampur aduk disebar ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Summa da'uhunna, kata Allah, sok panggil sama kamu. Ya, sweet will kalau bahasa kita ya. Kan begitu kan? Langsung itu datang geleber menghampiri Nabi Ibrahim. Sama orang-orang yang tidak bertauhid ini diaji ilmu ini. Oh, ini aji ilmu rawa rontek. Nanti dalam ilmu pewayangan ada lagi ilmu yang paling sakti itu yaitu ilmu ajian kalimosodo. Aji kalimosodo itu terambil dari bahasa Arab. Kalimo itu kalimah, sodo itu syahadat. Jadi aji kalimo sodo itu orang mikirnya ajian apa gitu. Padahal itu kalimat syahadat. Siapa yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dengan keyakinan yang penuh dalam hatinya dan dia punya ilmunya yang benar tentang 2 kalimat syahadat, maka akan dibukakan keajaiban demi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dasar mistis ya. Jadi hilang kalimat syahadatnya, yang ada hanya adalah mistisnya. Nanti ini ada ilmu tersendiri sebenarnya. Bagaimana mistisisme itu masuk ke dalam ajaran Islam. Mistisisme itu ajaran-ajaran mistis. Nanti akan ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh mistis memasukkan mistisisme itu ke dalam ajaran-ajaran Islam. Ini diantara ilmu perbandingan agama yang harus kita pelajari ya. Baik, kita baca itunya. Secara umumnya kita baca ya. Zikrul kisah dikatakan dalam kisah itu. Rawi Ibnu Abi Hatim an Ubaidah As-Salmani qala. Diriwayatkan dari Ibnu Hatim, dari Abi Hatim, dari Ubaidah As-Salmani qala kana rajulun min Bani Israil aqiman. Ada seseorang dari Bani Israil itu aqim. Aqim itu sudah tua rentak. Ya, la yulad lahu. Dia tidak punya anak. Wa kana lahu malun katsirun. Tapi dia punya harta yang banyak. Ya, ada seorang kakek-kakek lah kalau gampangnya. Ada yang sudah tua renta di Bani Israil dan dia tidak punya anak tapi hartanya
banyak melimpah. Wa kana ibnu akhihi wa rathahu, wa kana ibnu akhihi, dan anak saudaranya warathahu, mewarisinya, faqatalahu. Jadi kan karena dia tidak punya anak, maka si warisannya itu diberikan ke anak saudaranya. Ya. Faqatalahu, maka si ahli warisnya itu dibunuh. Tsumma ihtamalahu lailan. Kemudian dia malam-malam, yang si ahli warisnya itu ya ihtamalahu lailan, dibawa ke malam-malam sudah dibunuh, fawada'ahu ala babi rajulin minhum. Ya, kemudian si mayitnya itu ditaruh di depan rumahnya. Tsumma asbaha yad'ihi 'alaihim hatta tasallahu. Nah, pagi-pagi kan ribut, ini mati, ya. Gimana ini? Hatta tasallahu, sampai mereka akan bacok-bacokan. Ya. Kan lumayan kalau dapat hartanya yang banyak itu kan. Tapi ternyata dia dibunuh. Wa rakiba ba'dhum 'ala ba'din, satu dengan yang lainnya gontok-gontokan, saling tuduh menuduh, ya, sampai mereka mau bunuh-bunuhan. Faqala dzurra'i minhum, faqala dzurra'i, berkata orang yang cerdas di antara mereka, wan nuha, dan orang ini dzurra'i, orang yang punya pikiran, wan nuha, orang cerdas. Dzurra'i wan nuha ini orang-orang cerdas gampangannya, ya. Alamun yuqtalu ba'duna ba'dan. Alama yaqtulu ba'duna ba'dan. Wa hadha Rasulullah fikum. Ngapain kita saling bunuh-bunuhan? Kan ada Rasul di antara kita. Ya. Alama yaqtulu ba'duna ba'dan. Buat apa kita bunuh-bunuhan? Kan ada Rasul. Nah, kita berikan masalah ini kepada Rasulullah. Wa hadza Rasulullah fikum, dan ini ada Rasul, utusan Allah di antara kalian. Fa'tu Musa alaihissalam fadzakaru dzalika lahu, maka datangkanlah Nabi Musa, ya, fadzakaru dzalika lahu, dan mereka menceritakan kejadian tersebut, ya. Faqala, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Ya, karena ada yang mati, ya, karena yang tadi mati satu dengan yang lainnya saling tuduh menuduh, bahkan mau saling bunuh-bunuhan. Nabi Musa mengatakan begini, kurang lebih kalau dengan ditambah dengan bahasa saya, kalian mau tahu siapa yang bunuh? Udah gampang begini, sembelih sapi. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Ini otaknya. Kalau otak manusia yang menentang Allah dan menentang Nabi, ketika Nabinya mengatakan, udah sembelih sapi, ini kan mau mengetahui yang membunuh siapa, malah nyuruh nyembelih sapi. Lu nggak nyambung, jaka sembung bawa apa golok. Nah, kurang lebih begitulah. Ini kejadian seperti ini, ya, analisa sumbu pendek dari Bani Israel kepada Nabi Musa persis dilakukan sebagaimana ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Mentok ke Laut Merah kan? Bani Israel mengatakan begini, gua bilang juga apa kalau ke sini mentok, ini laut. Tuh lihat, Fir'aun udah dekat, mampus deh kita. Kurang lebih begitu. Kata Nabi Musa alaihissalam, inna rabbi sayahdin. Tenang, saya lari ke sini bukan saya nggak tahu harus bagaimana, tapi Allah merintahnya ke sini, udah lakuin aja. Nah, gitu. Tapi dasar sotoy, ya. Nabi Musa dibully, Rasulullah dibully, lu sih gara-gara lu gua bilang juga apa, mampus. Seru itu ceritanya nanti. Kalau kita baca beberapa tafsir, seru ceritanya. Nah, ini kurang lebih juga begitu. Ya, qala walau lam yu'taradu la ajza'tu anhum
adna baqarah walakin shaddidu fashaddada Allah alaihim hatta intahu ila al-baqarah allati amaru bidhabhiha fawajaduha 'inda rajulin laysa lahu baqaratun ghairaha. Nah, ini ketika sudah disuruh ya, mereka tuh enggak mau. Malah mereka meyakini ini Nabi Musa ini ngenyek ya. Sampai mereka mencari-cari sapi ya, enggak ketemu-ketemu karena mereka susah menemukannya ya. Nanti karakter sapinya seperti apa ya, kita akan dapatkan mulai dari ayat 67, 68, 69 dan selanjutnya ya. Kemudian faqala, maka dia mengatakan wallah la ankusuha min mil'i jildiha dhahaban fashtaruha bimil'i jildiha dhahaban fadabahuha fadarabuhu bi ba'dihha faqama faqalu man qatalaka. Nah, nanti orang Bani Israil itu nanya kan, itu sapinya warnanya kayak gimana? Udah tua atau masih muda? Sapinya suka dipakai garuk sawahnya Amar atau tidak? Wah, susah kan? Kalau nanyanya begitu tuh makin susah. Padahal Nabi Musa alaihissalam cuma nyuruh, udah sembelih sapi. Mau sapi kayak gimana? Yang penting sapi. Nah ini nih yang saya tadi katakan. Jadi jangan sampai ingin kelihatan pinter nanya, tapi pertanyaannya justru menyulitkan. Ya. Ini hati-hati masalah bertanya ini. Nah, setelah mereka dapatkan ya sapi tersebut, kemudian mereka menyembelihnya. Ya. Fadzabahuha fadarabuhu bi ba'dihha faqama. Nah, setelah mereka menyembelih sapi tersebut, mereka memukulkan bagian sapi itu kepada yang mati tadi. Faqama, maka yang mati itu jadi hidup. Ini mukjizat. Bukan gara-gara hebat sapinya, bukan, tapi ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan ditunjukkan kepada Bani Israil. Faqalu, kemudian mereka bertanya kepada yang sudah mati itu, man qatalaka, siapa yang membunuhmu? Qala hadza wa asyara ala ibni akhi. Ya. Kemudian dia mengatakan, ini nih yang sudah membunuh saya itu. Hadza wa asyara ala ibni akhihi. Ini orang ini ala ibni akhi, kepada anak saudaranya. Tsumma mala maitan, setelah dia bilang begini, ini yang bunuh saya. Kemudian dia mala maitan, dia mati lagi. Dipukul sama sapi yang sudah disembelih, hidup. Ditanya, siapa yang bunuh kamu? Nih orang ini. Udah jelas, udah mati lagi. Falam yu'ti min malihi syai'an falam yurath qatilun ba'd. Setelah itu ahli warisnya, karena dia yang membunuh ahli warisnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi rangkaian ayat ini sebenarnya menunjukkan kemukjizatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, yaitu menghidupkan yang mati, ya. Di satu sisi yang lain adalah bagaimana sikap Bani Israil terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang pertama, ya, keburukan Bani Israil yaitu tidak mau menegakkan syariat Allah. Kalau rangkaian ayat ini yaitu mereka tidak mau mentaati perintah Nabi Musa alaihi salam sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran besar bagi kita adalah jangan sampai kita memiliki karakter seperti Bani Israil, ya, yaitu tidak mau tunduk dan tidak mau menegakkan, tidak mau memperjuangkan syariat Allah. Dan yang kedua, tidak mau tunduk kepada Rasul utusan Allah. Hari ini Nabi dan Rasul
Nabi Muhammad SAW sudah tiada. Siapa yang harus kita taati? Yang kita taati adalah ulil amri minkum. Siapa ulil amri itu? Al ulama, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Para ulama. Kenapa para ulama? Al ulama warathatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang seperti apa? Bukan ulama usul, bukan ulama amplop, tapi ulama pejuang yang mereka berjuang ikhlas lillahi ta'ala membina umat ini agar kita terhindar dari kehinaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita terhadap syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita semuanya mengikuti para ulama yang ikhlas dalam berjuang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari pesantren ini generasi-generasi yang soleh dan salehah, generasi para pecinta Al-Quran dan Sunnah, generasi para ulama, para pejuang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.